itu tuh seringkali ada faktor X juga. Karena adalah sesuatu yang common juga, sesuatu yang lumrah juga. Sang pemimpin tuh merasa, wah lu jangan lebih pintar dari gua dong, lu jangan lebih jago dari gua dong, nanti gua kesalip gitu loh. Ya itu faktor X itu ya a lot of things lah, ya mostly political lah jadinya. Ada suatu resiko yang saya perhatikan, orang tuh pakai AI itu tuh jadi kayak, gua pakai males, gua mikir, gua minta AI aja yang mikir, which is totally wrong. Seperti itu. Dari 10 orang yang misalnya yang saya nanya, kalau lu tahu bedanya coaching sama mentoring nggak? Semuanya 10-10-nya akan bilang tahu. Tapi kalau kita bicara mengenai fundamentalnya, dari 10 ini paling yang benar-benar tahu tuh cuma 3 atau 4. Ya, dan saya nggak apa-apa juga mengenai kayak gitu. Saya punya tanggung jawab untuk sharing gitu lah, seperti sekarang nih kita lakukan. Saya berani bilang dari pengalaman saya, kalau kita bicara untuk orang-orang yang baru memulai karirnya, tuh dari 10 paling cuma 2 orang lah yang benar-benar tahu. Terlepas apakah itu benar atau salah, sebenarnya definisi bertumbuh buat saya tuh apa? Orang yang kedua yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan dari seorang karyawan itu tuh adalah bosnya langsung. Leadernya ya Pak ya? Iya, bos langsung dari karyawan tersebut. Karena sebenarnya kalau kita punya sumber daya manusia yang kuat, itu percaya deh, tuh organisasi tuh jadi benar-benar bisa sustainable. At the end of the day, leader itu tuh perlu menyesuaikan. Sama aja kayak saya nih. Waktu saya jadi sales director, cara saya bagaimana stylenya saya memimpin pada saat itu sekitar tahun berapa? 2009 ya, bisa jadi national sales manager lah tahun 2009 sama sekarang misalnya saya jadi national sales manager, itu jelas beda ya. Saya suka dengar orang tuh yang anak Gen Z sekarang kurang tough, mereka tuh dikit-dikit healing gitu. Saya nggak suka tuh nge-label kayak gitu. Karena saya yakin juga mungkin waktu saya ceritanya kan Gen X gitu ya. Mungkin saya juga di-label kayak gitu juga. Tiap we're just different gitu. Halo sahabat gajian, bertemu kembali di episode kedua dari podcast gajian. Dan di episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup banyak mungkin ya dipertanyakan oleh para HR dan juga leader di luar sana gitu ya, terkait dengan karyawan nih. Kenapa sih karyawan itu mungkin tidak bertumbuh atau sulit bertumbuh gitu, apalagi di banyak case mungkin sudah investasi besar gitu ya terkait dengan pertumbuhan karyawan, tapi mungkin apa yang menjadi kendala gitu ya. Nah, selain itu juga kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk karyawan ini mendapatkan coaching mungkin dan juga mentoring gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di podcast gajian episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat ahli untuk menjawabnya karena beliau sudah bertahun-tahun ada di bidang ini. Beliau adalah Pak Patrick Simanjuntak, Certified Professional Coach dan juga Business Owner and Advisor. Selamat siang Pak Patrick. Selamat siang Mbak Alia. Siang Bapak, sehat Bapak hari ini? Sehat, terima kasih. Sama-sama, sudah terlihat semangatnya nih Pak Patrick untuk menjawab gitu ya. Sama Mbak juga kelihatan sehat dan semangat. Alhamdulillah. Baik Pak Patrick, mungkin untuk memulai gitu ya Pak, dan juga supaya narasumber dari podcast gajian ini semakin mengenal Bapak gitu, mungkin boleh perkenalan sedikit Bapak, latar belakang Bapak seperti apa. Silakan Pak Patrick. Baik. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Alia, thank you for having me. Terima kasih juga bisa hadir di podcast gajian ini ya, luar biasa. Nah, sedikit perkenalan mengenai saya. Saya itu total pengalaman saya di korporasi itu sekitar 29 tahun. Wow. Ya. Jadi saya itu kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Saya ngambil S2, ngambil MBA di Australia. Lalu saya itu bekerja di korporasi itu mulai dari I started from zero. Saya dari jualan kartu kredit.
salesman kartu kredit di suatu bank. Itu sekitar tahun 97, 98, kemudian terus gitu ya menata karir sampai di 2009 saya jadi sales director. Kemudian di tahun 2017 saya jadi CEO. Ya. Wow. Sampai tahun 2023 saya memutuskan untuk saya pengen berdiri sendiri untuk mengejar passion saya di people development. Nah, saya pernah bekerja di macam-macam industri, mulai dari healthcare, ya, farmasi, alkes, kemudian nutrition. Saya pernah kerja di FMCG, saya pernah kerja di industri banking, of course, start dari situ, safety industrial, sampai di agriculture. Ya, jadi berbagai macam industri, mulai dari nol sampai saya memimpin perusahaan. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa, sangat beragam ya Pak. Iya. Pengalaman Bapak baik industrinya juga beragam, dan juga tadi posisi Bapak gitu ya, mulai dari salesman sampai ke sales director, CEO, dan juga sekarang membuat bisnis sendiri, membangun bisnis sendiri sebagai business owner gitu ya Pak. Yes. Nah, terkait itu Pak, kalau misal kita kaitkan dengan topik ini gitu ya Pak, kita masuk terkait dengan pengembangan karyawan gitu, dari latar belakang Bapak yang sangat beragam tadi, dari sales bahkan berpindah ke people development gitu ya, itu mungkin diceritakan boleh Pak, apa yang membuat Bapak berminat, tertarik gitu ya untuk pindah sector? Silahkan Bapak. Well, alasannya sebetulnya sederhana. Kenapa? Manusia itu atau SDM itu tuh adalah aset yang paling penting dalam suatu organisasi. Mau dibilang organisasi di industri manapun, mau profit atau non-profit, itu manusia adalah aset yang terpenting. Nah, itu di satu sisi. Cuman di sisi lain, terkadang program untuk mengembangkan atau people development dari aset ini ya, yaitu SDM, itu seringkali pada kenyataannya tuh nggak terlalu ditanggepin dengan serius. Ya, jadi itulah yang membuat saya tuh memang punya mission tuh untuk help and develop others to create new leaders. Yeah, that's my passion. Oke, berarti kan memang konsen Bapak tuh memang karena orang ini adalah hal yang terpenting gitu ya Pak. Yes. Karena kan kita adalah yang menggerakkan sistem, ibaratnya gitu ya Pak. Iya. Nah, terkait dengan tadi tujuan Bapak ini sangat relevan ya Pak dengan topik hari ini gitu. Karena selain dari tujuan Bapak tadi ingin create new leaders, kita juga membahas hari ini terkait dengan bagaimana bisa mendorong pertumbuhan di karyawan gitu ya Pak. Nah, kalau satu kata bisa kita angkat gitu Pak, tumbuh gitu kan. Nah, mungkin tumbuh itu kan memiliki makna yang berbeda nih Pak, apalagi khususnya di pertumbuhan karyawan. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih makna pertumbuhan itu gitu untuk karyawan? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan seperti yang Mbak sebutkan tadi, definisi pertumbuhan itu memang individualistik ya. Betul. Ya, yang paling sederhana, orang bertumbuh ya, gaji gue makin gede, title gue makin keren, makin senior, which is nothing wrong with that, ya. Ada juga orang yang punya definisi bertumbuh tuh bagaimana saya bisa belajar banyak hal. Ada juga orang yang punya definisi bertumbuh tuh, oh gue pengen kerja tuh bisa traveling keliling dunia, gitu. Nggak ada yang salah juga. Nah, cuman yang saya mau tekankan di sini adalah saya berani bilang dari pengalaman saya, kalau kita bicara untuk orang-orang yang baru memulai karirnya, itu dari 10, paling cuman 2 orang lah yang benar-benar tahu, terlepas apakah itu benar atau salah, sebenarnya definisi bertumbuh buat saya tuh apa, gitu. Jadi memang kembali mungkin ya Pak, definisinya dikembalikan ke orang tersebut gitu ya, bagaimana dia memaknai pertumbuhan itu ya Pak ya. Jujur nih, kalau saya, waktu saya memulai karir saya pertama kali jadi manajer, ya mungkin terdengar naif atau terdengar sederhana sekali. Definisi bertumbuh saya itu tahu nggak apa Mbak? Apa Pak? Dan itu saya ungkapkan dalam doa ya. Saya bilang, Tuhan, saya pengen jadi director paling lambat umur 40 tahun. Umur saya waktu itu 26 tahun. Ya itu aja. Tapi memang
jelas yang saya pengen capai gitu, target pertumbuhan saya. Dan itu yang mendasari bagaimana perjalanan karir saya untuk berpindah dari satu company ke company lain atau dari industri satu ke industri yang lain. Perpindahan itu mungkin juga mencari jalan gitu ya, apa gimana caranya bisa mencapai pertumbuhan yang kita maknai di diri sendiri gitu ya. Oke. Yes. Jadi tetepin dulu target pertumbuhannya, baru kita pikirin caranya seperti apa. Dimana kebanyakan, saya nggak sama sekali nggak mau bilang ini bener ini salah ya, kebanyakan orang, tapi ya udah kita jalanin aja dulu, nanti ujungnya gimana kita lihat nantilah, seperti itu ya. Dan again, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi menurut saya semestinya sih kita harus jelas dengan target pertumbuhan kita apa maunya. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi ya Pak tentang pertumbuhan tadi gitu ya, mungkin spesifik kepada pertumbuhan karyawan gitu ya Pak di suatu perusahaan. Nah, menurut Bapak sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab atas pertumbuhan karyawan? Apakah itu karyawannya sendiri kah, atau mungkin leadernya kah, atau mungkin perusahaan kalau menurut Bapak? Saya nggak pakai mikir jawabnya. Yang paling accountable adalah karyawan itu sendiri, individu itu sendiri. Ya. Kira-kira kalau dari sudut pandang Bapak, kenapa yang paling pertama karyawan itu sendiri? Karena berkaitan dengan diskusi kita sebelumnya, individu atau karyawan tersebut tuh perlu tahu, perlu menetapkan apa sebetulnya yang saya inginkan. Ya, saya nggak mau pakai bahasa passion atau apa gitulah, whatever it is gitu. Tapi apa yang saya mau lah, ya. Dan tentunya dalam konteks pembicaraan kita di podcast ini ya pertumbuhan yang diinginkan. Nah, dia yang perlu. Nah, ini baru masuk mulai stakeholder yang lain nih. Karena orang yang kedua yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan dari seorang karyawan itu tuh adalah bosnya langsung. Oke. Leadernya ya Pak ya? Iya, bos langsung dari karyawan tersebut. Barulah kemudian itu berkaitan dengan environment, sistem, ataupun bagaimana sebetulnya perusahaan itu memandang apakah people development itu sebagai termasuk dalam priority atau tidak, dan juga jangan dianggap sebagai suatu slogan aja, tapi emang benar-benar terjadi gitu ya. Karena again kalau saya share dari pengalaman saya tuh total ada sekitar 10 company ya yang saya jalanin selama 29 tahun tersebut. Itu tuh setiap company sih, apalagi saya kebanyakan di perusahaan multinasional ya, selalu indah tuh di dalam lobbynya mereka dengan missionnya apa, visionnya apa, valuesnya apa. Tapi kalau dibilang yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan, itu tuh again sangat sedikit ya, sangat sedikit. Even itu perusahaan multinasional ya. Oke, berarti memang kembali ya Pak, kalau tadi kita membahas tentang siapa yang paling bertanggung jawab kan leadernya, ya Pak ya? Enggak, orangnya sendiri. Orangnya, Iya, kemudian baru leadernya. setelah itu leadernya. Nah, kalau menurut Bapak mungkin kalau kita coba masuk kepada POV para leader mungkin ya yang menonton podcast kita siang hari ini gitu. Nah, kira-kira apa kesalahan terbesar nih Pak yang mungkin ditemui leader, karena mungkin mereka punya tantangannya tersendiri gitu ya Pak untuk mengembangkan karyawannya. Nah, tantangan itu ada yang bisa berhasil ditaklukkan gitu ya, ada juga yang mungkin jadi hambatan nih. Nah, kira-kira apa yang akhirnya menghambat mereka gitu Pak untuk mengembangkan karyawannya? Ya, ini kembali lagi kayak yang kita bahas di awal itu, bahwa apakah memang mindsetnya itu memang melihat manusia itu sebagai aset yang terpenting atau tidak. Dimulai dari situ dulu. Lalu yang sering bikin terhambat secara nyata ya di pengalaman saya adalah pemimpin itu belum ngerti banget mengenai development apa yang perlu diberikan, tapi udah langsung jalan aja gitu. Ya,
Dan itu belum tentu juga maksudnya dia juga nggak baik ya. Bisa jadi emang dalam perusahaan yang sangat sibuk, ya begitu banyak deadline, begitu banyak task, ya udah itu jadi bukan prioritas. Ya, padahal kita sama-sama harus tahu bahwa itu aset yang terpenting, tapi nggak jadi prioritas. Itu kan suatu kontradiksi ya. Dan yang juga membuat jadi terhambat, apalagi kalau udah masuk dalam di level yang senior ya, itu tuh seringkali ada faktor X juga. Karena adalah sesuatu yang common juga, sesuatu yang lumrah juga. Sang pemimpin tuh merasa, wah lu jangan lebih pintar dari gua dong, lu jangan lebih jago dari gua dong, nanti gua kesalip gitu loh. Ya itu faktor X itu ya a lot of things lah, ya mostly political lah jadinya. Berarti memang banyak faktor ya Pak, tadi kalau Bapak sampaikan. Mungkin tadi yang pertama gitu Pak, terkait dengan mungkin banyak leader yang, agak menebak-nebak gitu ya. Pada akhirnya mereka langsung mungkin inisiatifnya bagus ya Pak, Iya. ingin memberikan suatu hal yang baru gitu ya, Iya. pembelajaran baru untuk timnya, tapi ternyata mungkin belum tentu cocok gitu ya Pak. Nah terkait itu berarti kalau dari Bapak, kira-kira pendekatan yang bagaimana sih Pak yang bisa kiranya lebih cocok nih untuk pengembangan karyawan? Well, yang pertama ya, dalam suatu organisasi atau typical organization itu kan pasti ada sang manager atau sang director atau sang leader, dan pastinya most of the time kan selalu ada yang namanya person in charge untuk HR ya. Nah itu tuh kita perlu kerjasama sama HR, karena HR tuh yang memang punya tanggung jawab bersama-sama dengan leader untuk, ya salah satu agenda utamanya adalah untuk proses pengembangan SDM ya, pengembangan human capital. Nah itu tuh mereka harus berkomunikasi dan berkoordinasi juga, walaupun again accountability-nya adalah di leadernya ya mengenai hal ini. Dan pertama ya itu tuh suatu proses yang sebetulnya nggak dilihat dalam satu titik aja, yaitu titik training. Nggak juga loh. Sebenarnya itu prosesnya tuh end to end. Mulai dari rekrutmen, apakah kita memang merekrut SDM yang profilnya sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian masuk ke fase bagaimana sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan ya. Kan itu program pengembangan itu kan juga sesuai dengan tahapan juga ya. Kemudian setelah udah mulai persiapan ya, pada saat dia melakukan pekerjaan itu perlu juga dilakukan evaluasi kan. Ya, yang klasik sih pendekatannya evaluasinya itu adalah tahunan lah ya kan, makanya suka ada proses namanya performance appraisal seperti itu. Dimana itu juga pada kenyataannya tuh jadi suka dibikin kayak administrasi aja gitu. Formalitas gitu ya Pak? Formalitas. Saya sering banget tuh dulu tuh harus ngejar-ngejarin gitu tim leader untuk lu mana ini, oh bentar pak, tiba-tiba genjleng semuanya udah ada gitu. Asal udah bikin gitu. Ya again bukannya saya menghakimi mereka ya, emang mungkin karena kesibukan gitu, jadi ini nggak dianggap sebagai prioritas. Dimana evaluasi itu juga yang menentukan apakah seorang SDM ya, seorang karyawan, apalagi kalau karyawannya itu adalah karyawan berprestasi atau kita bilang talent ya, bagaimana kita retention gitu untuk tetap stay dengan company sampai akhirnya selesai gitu. Pada saat memang harus meninggalkan company juga, karyawan itu juga perlu kita tahu penyebabnya apa juga gitu. Nah itu proses pengembangan people development itu ada di titik-titik tersebut. Ya. Berarti memang sebetulnya pola pikirnya juga kompleks ya Pak terkait dengan ini gitu, karena tadi kalau misalnya kita bicara tentang pendekatan yang awalnya mungkin kalau misalnya tentang pendekatan bagaimana sikap leader menentukan mana yang baik ke karyawan mana enggak, memang dari awal ketika rekrutmen sudah
direncanakan gitu ya Pak, Iya. sudah dibuat timeline akan seperti apa, mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Nah tadi Bapak sempat sampaikan juga nih Pak, terkait dengan mungkin banyak leader yang belum sempet gitu ya, belum sempet naruh fokusnya ke karyawan Iya. karena terlalu banyak hal yang dikerjakan, jadi bukan masuk prioritas. Nah ini pasti banyak nih ditemuin sama sahabat-sahabat gajian di luar sana ya Pak, itu udah pasti yang namanya leader mungkin udah terlalu hektik dengan pekerjaannya sendiri Iya. gitu ya. Nah kalau menurut Bapak berarti mungkin bisa bisa menjadi tips juga nih Pak untuk para leader gimana ngaturnya mereka supaya prioritas itu atau si karyawan ini bisa masuk ke prioritasnya mereka gitu. Mungkin kalau tips Bapak mengelola ini bagaimana nih Pak untuk para leader di sana? Oh, ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini sedikit-sedikit udah kita bahas juga sebelumnya. Jadi peranan dari PIC-nya HR, apakah itu Head of HR, apakah itu HR Business Partner, apakah itu HR Director, Human Capital, itu emang sangat crucial. Dimana teman HR ini nih harus jadi partner dari leader juga untuk saling mengingatkan nih seperti ini. Walaupun kembali lagi saya tekankan accountability-nya bukan di orang HR-nya loh, tapi di leadernya gitu. Nah, hal lain memang sih sebenarnya kalau kita lihat yang paling fundamentalnya itu tuh ya peranan pemimpin perusahaan, pimpinan tertinggi itu juga sangat-sangat krusial juga. Sangat-sangat krusial. Karena tidak ada cara yang lebih efektif daripada mencontohkan. Ya. Dimana kalau orang nomor satunya itu memang mencontohkan bagaimana dia melihat people itu sebagai aset yang terpenting, ya yang lain otomatis ngikut gitu loh mengenai hal itu. Dan otomatis yang lain juga menganggap itu sebagai sesuatu yang jangan hanya untuk kepentingan administrasi, tapi memang benar-benar sebagai suatu prioritas. Cuman saya pengen address yang dibilang sama Mbak Alia tadi. Mbak Alia sempat bilang ini adalah sesuatu yang kompleks. Well, kompleks mungkin iya, tapi saya mau ngajak kita untuk lihat dari perspektif yang lain sih. Karena sebenarnya kalau kita punya sumber daya manusia yang kuat, itu percaya deh, tuh organisasi tuh jadi benar-benar bisa sustainable jadinya. Dan mereka tuh jadi kayak memang mengikuti journey dari perusahaan tersebut juga gitu. Ya. Dimana sama aja kayak produk, people itu tuh juga ada strateginya. Jadi kita nggak ngomongin marketing strategi aja atau corporate strategy aja, tapi people pun ada people strategy juga gitu. Jadi kita nggak ngomong portfolio strategy aja, product portfolio strategy aja. People tuh juga ada people portfolio strategy loh. Misalnya lihat, oh nih misi Mbak Alia nih, nanti tahun depan nih mau dibikin kemana nih? Oh dia nih, ya bahkan kemungkinan yang, nih kayaknya si Mbak Alia nih nggak bakal lama nih sama kita nih. Artinya kita harus siapin siapa nih untuk gantiin dia, something like that. Iya. Berarti memang dari strategi tadi yang pada akhirnya ketahuan ya Pak, mana prioritas yang harus dimajukan di suatu momen gitu ya. Yes. Dan people strategy itu memang harus align dengan company strategy. Sama aja kayak misalnya kita bilang bahwa, nih kasih contoh aja ya, gajian misalnya, oh tahun 2030 gajian mau go global gitu. Well, kalau 2030 artinya dari 5 tahun sebelumnya atau dari 3 tahun sebelumnya, dari tahun 2027 harus mempersiapkan talent-talentnya ini untuk bisa, I don't know, kalau mau misalnya pasar berikutnya Vietnam, ya harus belajar bahasa Vietnam dulu. Dari kan itu ada people strateginya seperti itu. Begitu pula rekrutmennya ya. Berarti memang kembali ke strategi ya Pak. Dan tadi kalau saya dengar sedikit dari Bapak mungkin selain dari strategi produknya, termasuk membangun sense si karyawan itu sendiri gitu ya Pak. Sense di budaya perusahaannya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah ada satu pertanyaan lagi nih Pak terkait dengan leader gitu, karena kan itu salah satu faktor penentu nih si karyawan berkembang atau enggak gitu ya Pak. Nah kalau menurut Bapak
selain tadi ada leader yang mungkin bisa dibilang salah sasaran gitu, salah sasaran pengembangan gitu ya ke karyawan. Kalau menurut Bapak tipe leader apa lagi selain itu yang bisa menghambat pertumbuhan karyawan? Ada lagi nggak Pak selain itu kalau menurut Bapak? Yang bisa menghambat tuh juga mungkin saya balik ya, atau lebih ke at the end of the day leader itu tuh perlu menyesuaikan, sama aja kayak saya nih. Waktu saya jadi sales director, cara saya bagaimana stylenya saya memimpin pada saat itu sekitar tahun berapa? 2009 ya, bisa jadi national sales manager lah tahun 2009, sama sekarang misalnya saya jadi national sales manager, itu jelas beda ya. Berbagai macam perubahan gitu. Ya, sekarang kan anak-anak sekarang ya, maksudnya ya apa, Gen Z lah, kayak anak saya juga Gen Z juga gitu. Ya, beda gitu, komunikasinya beda. Begitu pula untuk melihat bagaimana senioritas atau pengalaman dari individu tersebut. Saya kasih contoh ya, izin ya. Misalnya gini, kalau kita misalnya ketemu sama tim kita yang sudah berpengalaman, apalagi di salah satu industri gitu ya, dan dia tuh juga udah senior, kita nggak bisa cuman mikirin training aja gitu, enggak. Malah mungkin kita harus nanya sama dia, menurut Mbak gimana? Menurut Bapak seperti apa? Dari pengalaman yang pernah dilakukan seperti apa? Masalahnya sebenarnya apa? Opsi-opsinya yang bisa kita lakukan apa? Apa hal yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita yang sebenarnya ini bisa kita lakukan? Jadi coaching gitu loh. Lebih dalam coaching, bukan training. Ya. Karena kita mau membangkitkan potensi dari dia gitu. Ya, secara saya juga seorang certified coach gitu ya. Itu apalagi kalau dalam keadaan sekarang nih yang lagi with all this geopolitics dan segala macam perang ini ya, itu orang tuh banyak yang stuck tuh sekarang. Justru kita lebih banyak nanya gitu ke mereka. Ya kalau untuk mereka yang memang baru fresh graduate, baru mau masuk ke dalam dunia kerja, ya of course itu lebih ke training tuh jadinya. Ya, kita pembekalan kayak yang tadi kita sempat bicarain, bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Ada lagi kalau misalnya orang yang sebetulnya sudah berpengalaman, tapi dia pindah industri gitu misalnya, atau pindah ke departemen baru. Nah itu namanya tuh kita harus kasih contoh sama dia. Itu namanya mentoring gitu. Dan yang terakhir itu ya counseling. Itu kalau udah mulai dengan masalah pribadi yang berkaitan dengan masa lalunya orang tersebut. Nah itu kalau itu sih itu harus dilakukan oleh certified psychologist ya, counseling ini. Jadi metode-metode itu perlu diperhatikan. Pakai apa untuk siapa gitu. Jangan sampai analoginya lo luka, mesti dikasih obat merah kan, tapi dikasih panadol, salah gitu jadinya gitu. Jadi balik ke pertanyaannya Mbak Alia, pemimpin yang untuk memastikan jangan sampai menghambat ya dia juga harus ngerti doing caranya apa, ke siapa, berdasarkan situasinya seperti apa gitu. Oke, berarti mungkin agak seperti main puzzle ya Pak, harus tepat pasangannya yang mana gitu ya. Nah ini kebetulan Pak, tadi kan Bapak sempat mention ada training, ada mentoring, ada coaching. Nah itu kan ada beberapa hal-hal metode yang ada di people development gitu ya Pak. Nah tadi kalau misalnya ada beberapa tersebut mungkin supaya lebih clear gitu ya Pak, mungkin boleh dijelasin mendetail gitu Pak, mungkin masing-masing perbedaannya itu apa ke sahabat gajian, karena supaya lebih puzzle-nya juga supaya lebih pas gitu ya Pak masuknya. Nah tadi untuk training, mentoring, coaching, counseling juga ya Pak, atau mungkin advisory, kira-kira perbedaannya itu apa sih Pak masing-masingnya? Oke. Dan ini pertanyaan yang mungkin kedengarannya sederhana, tapi sungguh Mbak, di pengalaman saya itu ya,
dari 10 orang yang misalnya yang saya nanya, kalau lu tahu bedanya coaching sama mentoring nggak? Semuanya 10-10-nya akan bilang tahu. Oke. Tapi kalau kita bicara mengenai fundamentalnya, dari 10 ini paling yang benar-benar tahu tuh cuma 3 atau 4. Ya, dan saya nggak apa-apa juga mengenai kayak gitu. Saya punya tanggung jawab untuk sharing gitu lah, seperti sekarang nih kita lakukan. Kita pakai analogi naik sepeda aja deh. Oke. Ya, kalau yang namanya training, saya akan bilang nih misalnya sama Mbak Alia, nih kita nonton video yuk mengenai gimana caranya naik sepeda, mulai dari berdiri, mulai dari jaga keseimbangan, mulai dari cara mengayuh, ya. Ini teorinya seperti ini ya. Ini yang namanya naik sepeda. Itu training. Kalau kita bicara mentoring, yuk Mbak Alia, sini. Kini kamu saya bonceng deh. Nih, kita sama-sama nih naik sepeda, saya tunjukin nih sama kamu nih. Ya. Biar kamu lihat nih caranya gimana gitu. Itu mentoring. Kalau mengenai coaching, itu tuh saya akan nanya sama Mbak, apa sih yang Mbak pingin dari naik sepeda itu? Apa sih yang jadi hambatannya Mbak Alia sekarang kalau naik sepeda misalnya masih nggak lancar? Mbak tuh tahu sukanya pakai tipe sepeda yang seperti apa gitu. Jadi itu kalau coaching. Kalau counseling, Mbak Alia, apa sih yang bikin Mbak Alia itu tuh trauma di masa lalu yang bikin Mbak tuh nggak pengen pakai naik sepeda tuh seperti apa gitu. Sampai akhirnya advisory tadi ya Mbak bilang ya, Mbak, untuk sepeda jenis seperti ini itu diameter rodanya itu jangan pakai yang seperti ini, mustinya harus pakai tipe yang kayak begini. Lalu stangnya itu Mbak tuh harus sesuaikan dengan Mbak punya lebar bahu seperti apa gitu. Jadi udah lebih spesifik gitu. Dengan kata lain, kalau training itu tuh memang mengajari teorinya seperti apa. Mentoring itu membimbing dengan memberikan contoh dari yang senior ke yang junior. Kalau coaching itu tuh bermitra, setara, ya, untuk menemukan potensi dari individu tersebut sehingga Mbak Alia sendiri tuh yang jawab pertanyaannya Mbak, bukan coachnya gitu. Okay. Kalau counseling itu udah membahas mengenai masa lalu dan masa saat ini gitu. Dimana kalau coaching itu membahas masa sekarang ke situasi pertumbuhan yang diinginkan gitu. Nah, kalau advisory itu udah memang memberikan analisa spesifik dan memberikan solusi yang secara spesifik juga. Ya. Jadi dari orientasinya itu adalah kalau training itu jelas trainer yang ngasih informasi. Kalau mentoring itu jelas mentornya yang memberikan ilmu-ilmunya atau share ilmunya. Kalau coaching itu tuh justru coachingnya yang memberikan sendiri jawaban dari pertanyaan dia. Counseling ya psikologisnya. Kalau advisory ya emang menyelesaikan masalah secara spesifik dari advisory-nya gitu. Berarti memang kalau kita detailkan sangat-sangat jauh ya Pak, masing-masing itu tentu masalahnya juga pasti berbeda ya Pak kalau ditekuni lebih dalam gitu ya Pak. Nah, tadi kalau misalnya di faktor-faktor yang Bapak jelaskan di awal gitu, mungkin ada beberapa leader yang main kasih aja ABCD-nya mungkin lebih masuk ke advisory gitu ya Pak. Jadi mungkin dia belum tentu tahu apa masalahnya tapi langsung diberikan solusinya begini-begini gitu ya Pak. Nah, mungkin kalau untuk kita bahas lebih lanjut nih Pak terkait dengan metode yang berbeda tadi gitu. Kan secara fundamental teknisnya sudah sangat berbeda. Nah, kemudian kapankah masing-masing dari metode itu digunakan, Pak? Pasti kan berbeda juga ya timingnya ya, Pak. Mungkin boleh dijelaskan, Pak Patrick? Iya. Jadi kalau training tuh jelas kalau orang baru
join, atau ada suatu produk baru, ada suatu ya launching suatu inisiatif yang baru, ya itu training. Biasanya seperti itu, ya. Jadi bukannya dibilang training tuh hanya untuk anak-anak baru aja juga enggak juga, ya. Yang senior juga kalau misalnya kita lagi migrasi mengenai sistem, ya itu juga namanya juga training aja, training juga gitu, enggak ada bedanya. Mentoring itu akan menjadi efektif buat mereka yang memang sudah berpengalaman, tapi memang dia pindah function gitu misalnya. Atau dia sudah berpengalaman tapi industrinya benar-benar baru gitu. Jadi lebih ke mencontohkan gitu. Biasanya itu bermitra lah, bukan bermitra, yang lebih senior ngajarin yang lebih junior gitu, mentoring. Dan biasanya emang langsung memberikan contoh lah. Nah, coaching ini buat saya sesuatu yang menarik. Coaching ini kenapa saya bilang menarik? Karena berbeda dengan metode-metode yang lain, itu coaching itu tuh justru jawabannya atau solusinya itu adalah dari coachee, bukan dari coach. Nah, ini nih kenapa saya bilang ini yang paling menarik atau yang powerful? Karena manusia itu kalau dia misalnya mendapatkan idenya sendiri, itu tuh jadi punya dia. Iya kan? Iya, bukan betul. Idenya pacar saya, atau bukan idenya istri saya, atau bukan idenya bos saya, tapi idenya saya sendiri. Dan ideally dalam suatu sesi coaching itu harus selalu diakhiri dengan apa poin-poin pembelajarannya dan apa action plan yang konkret yang perlu dilakukan setelah sesi ini. Jadi bukan ajang curhat ya, tapi kita ngobrol gitu ya, di mana coachnya itu menceritakan, coachnya itu yang mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Sama sekali nggak memberikan advice, nggak memberikan nasihat. Nah itu jadi very powerful karena ini ide gue sendiri, ini action plan gue yang bikin sendiri. I have to make it happen gitu. Nah coaching ini menjadi sangat berguna buat mereka yang sudah istilahnya dia tuh sudah stuck gitu, kayak udah nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu. Tapi dia perlu ada orang yang bisa menciptakan perspektif baru dengan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kesadaran baru sehingga potensinya itu dibangkitkan. Nah ini sangat efektif untuk mereka yang sudah berpengalaman, yang sedang mencari tahu tuh sebetulnya gua mau apa, yang pengen tahu bagaimana untuk bisa berinovasi, dan apalagi dalam keadaan yang seperti sekarang nih. Ini kan sekarang nih situasi lagi susah banget nih kayaknya di mana-mana gitu. Sangat, dan apalagi buat teman-teman muda ya. Ini coaching ini sangat penting karena kalau mereka nih yang Gen Z ini ya sama aja kayak Mbak Alia ya. Semua informasi itu bahkan Mbak lebih tahu bagaimana cara mencari informasi daripada saya kali ya dalam menggunakan AI dan segala macam. Jadi yang sekarang diperlukan tuh adalah bagaimana untuk tahu gue maunya apa, gue mau ngapain setelah ini. So that's coaching. Ya seperti itu. Baik, berarti tadi kan kalau misalnya kita bicara methods dan kapan timingnya jelas berbeda ya, Pak, tergantung kepada kebutuhannya. Nah, masing-masing dari metode kalau kita bicara tentang praktik pasti juga hasilnya beda ya, Pak. Termasuk misal kita bicara training dulu deh gitu, Pak. Mungkin training yang sama dilakukan di tempat A dan tempat B mungkin akan berbeda impactnya gitu ya, Pak. Berikut juga dengan coaching, konseling dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak supaya mungkin masing-masing metode itu bisa efektif, mungkin sedikit aja gitu, Pak. Apa poin yang penting harus atau poin yang penting harus dijalankan atau harus di keep in mind gitu di mereka bahwa itu adalah jadi panduan supaya masing-masing metode ini berhasil. Nah, ada nggak Pak masing-masingnya kalau kayak gitu mungkin? Nah ini pertanyaan yang diskusi yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena berkaitan dengan
program people development itu, yang paling umum terjadi adalah nggak di follow up. Oh, oke. Iya, sesederhana itu. Apakah itu training, apakah itu coaching, apakah itu mentoring, itu nggak di follow up. Kedua, yang paling umum juga adalah memang dari awal nggak direncanakan kayak yang kita bicarain tadi, sesuai dengan kebutuhan seperti apa. Nah, jadi dari awalnya aja juga ya udah deh kita kerjain ini, tapi nggak pada saat lagi direncanakan itu tuh nggak direncanakan nanti setelah ini apa gitu. Dan itu nggak sekedar cuman ngomongin pre-test sama post-test aja ya, nggak bisa begitu gitu. Maksudnya misalnya nih, kalau kita bicara mengenai training apa? Training produk baru. Setelah training, deliverables-nya apa? Ekspektasinya apa? Maksudnya harus ada kayak iklan-iklan kayak program ngurusin badan tuh, ada before sama after kan. Before misalnya masih kayak gimana, after jadi kayak gimana. Nah, ini juga harus ada seperti itu yang kita plankan. Bahwa sebelum coaching, misalnya seseorang seperti apa, dan sesudah coaching harapannya tuh seperti apa. Dan of course kita juga dalam membuat suatu harapan juga harapannya yang harus konkret juga ya, jangan yang neko-neko juga. Jadi sebisa mungkin tuh kita harus plan apa yang diharapkan sebelum dan sesudah program. Satu, nomor duanya adalah benar-benar di follow up setelah selesai. Di follow up dalam arti kata emang bener nggak ada evaluasinya, emang bener nggak ada perubahannya, karena kan ujung-ujungnya kita kan mau untuk memperbaiki performance kan ya, dari setiap organisasi. Berarti tadi selain daripada plan ya Pak, itu kan mungkin plan juga jadi motivasi si karyawannya ya Pak untuk mengikuti tadi metode-metode yang dilaksanakan gitu ya Pak ya. Kemudian di follow up juga mungkin lebih sebagai makna kalau bentuk perhatian juga bisa ya Pak ya. Sangat setuju. Yes, sangat setuju. Nah mungkin tadi juga saya mungkin itu sebenarnya hal yang cukup simpel ya Pak, cuma ternyata jadi faktor penentu juga ya Pak, metodenya berhasil atau enggak di suatu perusahaan. Sangat. Saya dalam pengalaman saya sekarang nih, maksudnya kan sekarang tuh saya aktif di dalam area ini, maksudnya baik sebagai coach maupun saya juga aktif dalam berbagai program executive development. Itu saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana saya terlibat di organisasi yang gede-gede dengan investasi untuk program training dan all this sangat besar investasinya, dan kadang-kadang saya suka sedih gitu kalau melihat bahwa ini kasih contoh nyata nih. Dalam program ini nih ada yang namanya programnya lama loh, 6 bulan nih. Leadership Development Program 6 bulan. Dan dalam 6 bulan itu bagian terakhirnya itu ada namanya mereka harus bikin project gitu dari program ini gitu. Dan dalam bikin project ini mereka nih harus ketemu nih sama direktur-direktur yang menjadi mentornya mereka. Pada saat mereka bikin project ini, untuk bikin janji dengan direktur itu untuk ketemu itu aja tuh dalam waktu sebulan waktu itu atau 2 bulan nggak kesampean. Nah ini yang kayak saya bilang tadi. Nah ini serius gak sih benar-benar menganggap bahwa people ini adalah emang aset yang terpenting? Itu satu. Menurut saya jawabannya mereka sih kayak contoh tadi udah pasti serius. Kalau enggak mungkin mereka mengeluarkan investasi sebesar itu untuk program itu kan. Tapi yang kedua adalah yang tadi, apakah emang kamu benar-benar mau secara aktual, secara konkret invest your time and effort juga gitu untuk benar-benar memfollow up ini? Ya kan kenyataannya ya seperti itu. Iya sih, kadang memang ibaratnya si karyawan mungkin sudah mencoba gitu ya Pak, mengikuti segala rencananya, rules-nya, tapi kembali ada faktor lain di luar si karyawan itu gitu ya Pak, yang mungkin jadi perhatian juga nih untuk perusahaan untuk terkait hal ini gitu ya. Nah kalau misal next-nya nih Pak, kita ngebahas tadi Bapak sempat singgung juga untuk generasi yang sekarang kan agak berbeda gitu, termasuk saya juga nih yang Gen Z gitu ya. Nah kalau menurut Bapak terkait people development itu masih samakah Pak metodenya atau perlu banyak perubahan gitu? Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Ini saya senang banget topik ini karena saya pun juga belajar ya mengenai hal ini.
Maksudnya belajar untuk menyesuaikan juga. Yang pertama itu, kalau dulu tuh kan suka dengar ada istilah cash is king gitu ya, atau knowledge is king. Siapa yang paling ngerti, dialah yang memang jadi pemenang gitu. Sekarang tuh akses informasi tuh Sangat mudah ya Pak. sangat mudah diakses, bahkan sebenar-benarnya saking mudahnya itu informasi tuh kita nggak tahu tuh. Kebanyakan juga. Selain kebanyakan, we need to validate juga gitu. Dan AI itu is not perfect loh. Sama sekali enggak gitu. Nah, ada suatu resiko yang saya perhatikan. Orang tuh pakai AI itu tuh jadi kayak, gue pakai males, gue mikir, udah deh, gue minta AI aja yang mikir, which is totally wrong, seperti itu. Sehingga balik lagi ke pertanyaan Mbak yang nomor 1 nih, yang namanya program people development sekarang, itu tuh it's not about the knowledge, it's about how to utilize the knowledge dengan kritis, validasi, dan juga wisdom, harus bijaksana juga. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, dengan teman-teman, again, anak saya pun juga Gen Z juga ya. Itu tuh yang namanya program training tuh nggak bisa kayak zaman dulu. Oke, dikumpulin misalnya ke Bali training atau ke puncak gitu sebulan atau 2 minggu. Nggak kayak gitu. Ini teman-teman kita nih, atau adik-adik kita atau anak-anak kita ini sekarang kalau training ya sama aja kayak lihat Netflix atau Spotify ya. Udah kayak sesuatu yang bisa dilakukan di mana aja gitu. At their own time. Ya makanya sekarang banyak online learning apa segala macam. Saya nggak bilang itu ideal ya. Tetap aja itu harus dibikin mekanismenya gimana, seperti prinsip-prinsip yang kita bicara tadi. Impact-nya seperti apa dan follow up-nya seperti apa. Itu kedua. Ketiga, mengenai training itu juga, mengenai people development itu juga tuh jangan apa ya, kita tuh justru harus lebih bertanya. Ya. Sama aja deh kayak AI itu bisa efektif jika kita promptnya yang benar kan? Iya. Ya sama aja. Kita juga sebetulnya dalam kita melakukan people development itu sangat penting untuk kita bertanya gitu. Sejauh ini apa yang bisa dilakukan? What can we do differently? Semacam kayak gitu. Dan yang terakhir, mengenai dengan keadaan sekarang yang menurut saya juga nggak kalah penting adalah anak sekarang itu tuh nggak bisa tuh nunggu, jadwalnya untuk kita ngomongin mengenai performance tahun sekali, nggak bisa. Because mereka tuh penting sekali untuk get the validation. Betul sekali Pak. Ya. Dan ya kita harus menyesuaikan. Kita nggak perlu nunggu 6 bulan atau perlu nunggu 1 tahun untuk bilang, Alia, sebetulnya kamu tuh di bagian ini nggak bisa gitu. You have to do it continually gitu. Dan itu penting, ya. Karena apa? Karena anak-anak sekarang juga ya, itu tuh kalau zaman saya dulu penting sekali tuh yang punya job security. Penting sekali tuh untuk punya suatu kepastian gitu. Kalau anak sekarang tuh fleksibel banget ya. Dan yang penting tuh adalah bosnya tuh peduli nggak sama gua, care nggak, dan juga untuk bisa punya suatu fleksibilitas, untuk bisa juga ya kalau istilah kerennya work life balance. Betul. Gitu ya. Ya saya seneng kamu ngangguk gini, artinya kamu memang ngerasain seperti. Dan itu tuh harus disesuaikan dengan metode kita punya people development ini gitu. Iya, memang yang tadi Bapak ceritakan beberapa sangat-sangat valid ya Pak. Apalagi untuk mungkin saya juga yang masuk ke, karena kita lagi bahas generasi yang sekarang ya Pak, termasuk Gen Z yang lagi mulai masuk ke dunia kerja gitu kan ya.
yang memang salah satu poin kunci mereka stay itu kan memang validasi gitu. Gen Z yang senang divalidasi atas pekerjaannya, dan juga tadi work life balance juga sangat benar, karena kalau misalnya kita sering dengar gitu ya, para Gen Z itu kan menilai juga lingkungan pekerjaannya gitu ya, lingkungan kantornya tuh mendukung dia atau enggak gitu ya, Pak. Yes. Nah, mungkin kalau misalnya masih terkait Gen Z gitu ya, Pak, yang di mana mereka kan, atau saya juga sih, saya dan teman-teman gini ya, itu kan juga bisa dibilang kita tuh butuh suatu hal atau tentang karir itu maunya tuh tumbuhnya cepet gitu, Pak. Jadi kita kan lebih, mungkin bisa dibilang kita lebih kelaparan atas ilmu, atas tantangan gitu ya, Pak, ya. Nah, berarti para leader ini atau mungkin perusahaan gitu ya, menanggapi ini tuh harus seperti apa gitu, Pak, kalau menurut Bapak? Ini emang pertanyaannya Mbak seru-seru ya. Jadi saya seneng juga jawabnya. Saya simpel aja jawab itu. Saya suka dengar orang tuh yang anak Gen Z sekarang kurang tough, mereka tuh dikit-dikit healing gitu. Saya nggak suka tuh nge-label kayak gitu. Karena saya yakin juga mungkin waktu saya ceritanya kan Gen X gitu ya. Mungkin saya juga di-label kayak gitu juga. Tiap we're just different gitu. With all this technology, different situasi sekarang cepat sekali berubah. Jadi first thing first yang saya mau bilang adalah kita perlu untuk berpikiran positif ya. Bahwa ini bukan masalah lebih bagus atau lebih jelek, lebih tough atau lebih lembek, enggak seperti itu. We're just different. Jadi penting sekali buat pemimpin itu untuk menghormati perbedaan itu dan kemudian punya suatu humility. Humility itu apa ya? Kerendahan hati untuk belajar gitu mengenai perbedaan tersebut. Dan kalau udah belajar, udah ngerti, then do something about it gitu. Saya sih punya prinsip not necessarily bahwa kita harus ngikutin semua apa yang dibilang Gen Z. Enggak, but we need to find somewhere in the middle lah gitu untuk kita ketemu. Dan itu kan yang membentuk suatu kultur dari suatu organisasi juga kan, kulturnya dia sendiri. Nah, hal ini penting untuk punya humility, untuk terus belajar, untuk take actions, dan dalam kita take actions itu be aware juga bahwa nggak ada yang sempurna. But just do it. Saya selalu percaya progress is much better than delayed perfection. Jadi yang penting kita coba sesuatu yang baru, coba dengan cara yang lebih baik, nggak sempurna nggak ada masalah, ketimbang nunggu-nunggu ya nanti akhirnya nggak kejadian juga gitu. Berarti memang poinnya adalah mungkin khusus di era sekarang gitu ya, Pak, ada beberapa generasi di satu perusahaan gitu ya, Pak, berarti poinnya adalah masing-masing saling belajar ya, Pak, yang Gen Z juga mempelajari kulturnya seperti apa, kemudian yang generasi lain termasuk leader juga mempelajari maksudnya Gen Z itu apa gitu ya, Pak, jadi sehingga ketemu titik poin persamaan dari sikap itu tuh apa gitu mungkin ya, Pak, ya? Yes, dan secara spesifik karena Mbak barusan ngomong nih untuk saling belajar. Ada suatu konsep lately tuh yang sekarang sering diomongin namanya reverse mentoring. Yaitu bahwa kayak saya nih have the humility atau kerendahan hati untuk belajar dari Mbak Alia dan kawan-kawannya Mbak Alia. Gimana sih cara pakai cloud yang bener? Gimana sih lu pakai Studio AI? Gimana sih cara lu pakai Canva gitu? Tapi at the same time, be aware juga untuk teman-teman atau adik-adik atau guys sekarang tuh untuk belajar juga mengenai wisdom, belajar mengenai how to critically validate something, belajar dari pengalaman kita gitu, sehingga kita jadi saling belajar gitu. Yang titik temu di tengah. Jadi nggak semata-mata ketemu di tengah untuk kompromi ini, kompromi itu saja, tapi untuk kita jadi, ya itu tadi reverse mentoring gitu, untuk belajar bersama. And then that organization will be very powerful untuk itu. Oke, mungkin masuk kepada pertanyaan terakhir, Pak Yes. Patrick, untuk diskusi yang sangat
seru ini ya siang ini ya Pak, terkait dengan pengembangan karyawan gitu Pak. Iya. Kalau dari Pak Patrick nih setelah perbincangan panjang kita ya Pak dari siang hari ini, mungkin kalau misalnya ada, dari leader ini hanya boleh melakukan satu poin paling penting gitu untuk, apa namanya, mendorong pertumbuhan ini agar berhasil. Nah, kalau dari Bapak apa Pak poin yang paling Bapak rekomendasikan ke sahabat-sahabat gajian yang menonton podcast siang hari ini? Ini jawabannya mungkin terdengar kelihatan kayak sederhana, tapi buat saya mendalam. Be a leader that you want to have. Ya. Jadilah pemimpin yang kamu pengen tuh, menurut kamu tuh bos ideal tuh seperti apa gitu. Dan itu emang prinsip empati aja sih. Pasti dong Mbak Lia pengen punya bos yang emang mendukung Mbak kan. Betul, Yang pasti care ya juga Pak. sama Mbak kan. Yang paling mengerti gitu ya Yang Pak. mengerti, tapi at the same time pengen juga dapat bonus kan. Kalau dapat bonus kan KPI harus masuk kan. Itu semuanya harus, boxnya harus tick tuh. Nggak bisa baik apa segala macem di WhatsApp terus selamatin ulang tahun, tapi kalau kagak dapat bonus juga sama aja bohong juga kan. So dari semua yang kita bicarain itu selama kesempatan yang baik ini, just be a leader that you want to have. Ya. Oke, berarti itu jadi quotes penutup ya Pak untuk perbincangan kita siang hari ini, be leader you want to have. Yes. Mungkin itu saja kepada teman-teman gajian sebelumnya untuk episode yang sangat seru siang hari ini dengan Pak Patrick atas sharingnya terkait dengan topik pengembangan karyawan. Jangan lupa untuk stay tune di podcast gajian dengan topik-topik seru lainnya terkait dengan organisasi, bisnis, dan juga karyawan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.